وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. No. Islam is love. Is love. No way. I is love. I will see you. I will help. I will see you. Taspor bang. Astagfirullahaladzim. Ayo keluar. Wujud. Keluar. Wujud. Keluar. Wujud. Berani gak? Keluar. Wujud. Master. Kamu Itu dari dia mana? lagi ngobrol sama kakek-kakek. Hmm? Boneka itu tuh dia ngobrol. Jangan ganggu aku. I will sway. Nah, No way. siapa dia? I will sway. Coba, Sway. siapa dia? I will sway. No way. I will sway. Berasalnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah sama-sama melihat bagaimana seseorang wanita yang kerasukan daripada bangsa jin. Maka di kesempatan ini kita membahas tentang apa itu kesurupan, tentang apa itu kerasukan. Jadi dijelaskan bahwasanya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa menyebutkan tentang fenomena ini. Jin masuk dalam tubuh seseorang itu akan menyebabkan dia berbicara dengan kata yang tidak runtut, tak lagi mengenali dirinya. Bahkan untuk kasus yang parah, dia bisa membunuh unta tanpa dia sendiri menyadarinya. Karena kita di Indonesia nggak ada unta ya, jarang sekali ada unta. Biasanya ketika seseorang kerasukan jin, dia lebih condong melukai dirinya sendiri ataupun orang di sekitarnya. Kemudian dalam penjelasan lain bahwasannya Abdullah bin Imam Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya, "Inna qauman yaz'umuna annal jinniya la yadkhulu fi badanil insi." Sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwasannya jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam manusia. Jadi ada juga seseorang yang tidak percaya bahwasannya orang itu kesurupan jin. Biasanya mereka mempercayainya itu sebagai halusinasi mereka, depresi, histeria ataupun abreaksi. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad, "Ya bunayya yakdzibunahu wa dza yatakallamu ala lisanihi." Wahai anakku, mereka dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasuki. Jadi perkataan Imam Ahmad bahwasannya ketika orang kerasukan jin lalu mereka mengatakan saya ini nggak kesurupan, nggak kerasukan, maka Imam Ahmad jelaskan bahwasannya perkataan-perkataan itulah yang timbul dari omongan mereka, yaitu bangsa jin. Kemudian di dalam Al-Quran bahwasanya Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Kitab Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Jadi di antara perkara gaib yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih adalah tentang keberadaan makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Jadi ketika seseorang dia sulit mempercayai bahwasannya itu kerasukan karena jin atau kerasukan karena sihir, biasanya orang tersebut hanya memperdalam satu ilmu saja.
Sedangkan kita agama Islam, kita harus mempercayai apa-apa yang telah Allah firmankan. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu harus percaya dengan yang gaib-gaib. Kemudian perkara gaib itu ada dua macam. Yang pertama gaib mutlak, dan yang kedua namanya gaib nisbi. Gaib mutlak adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semata. Adapun gaib nisbi adalah perkara yang dapat diketahui oleh sebagian makhluk. Maka alam jin dan malaikat termasuk pada bagian kedua, yaitu gaib nisbi. Karena sebagian malaikat ada yang dapat dilihat oleh sebagian nabi dan rasul, baik dalam bentuk jelmaan menjadi manusia maupun dalam bentuk asli mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Kemudian dalam penjelasan lain bahwasannya dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Innama huwa Jibrilu lam arahu ala suratihi allati huliqa 'alaiha khairu hatainil marratain." Sesungguhnya dia adalah Jibril, aku tidak melihatnya dalam bentuk aslinya selain hanya 2 kali saja. Jadi Rasulullah yang ibadahnya, dakwahnya luar biasa, taatnya luar biasa, ini melihat malaikat Jibril saja baru 2 kali. Di zaman sekarang banyak manusia yang ibadahnya nggak seberapa, dakwahnya nggak seberapa, mengaku-ngaku melihat malaikat Jibril berpuluh-puluh kali, bahkan hampir setiap hari. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah dipastikan bisa jadi dia halusinasi saja ataupun lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih dalam penjelasan tentang perkara gaib nisbi, bahwasannya dikisahkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia mempunyai satu bejana berisi kurma, namun selalu berkurang. Pada suatu malam ia mencoba menjaganya, tiba-tiba muncul seekor binatang sebesar anak remaja. Maka ia memberi salam kepadanya. Lalu binatang tersebut menjawab salam dari Ubay bin Ka'ab tadi. Maka Ubay bertanya, "Siapakah kamu, jin atau manusia?" Maka jin itu menjawab, "Saya ini bukan manusia, akan tetapi saya jin," jawabnya. Ubay berkata, "Coba perlihatkan tanganmu kepadaku." Maka ia memperlihatkan tangannya kepada Ubay. Tangannya mirip dengan tangan anjing dan berbulu, mirip bulu anjing pula. Ubay berkata lagi, "Seperti inikah bentuk ciptaan jin?" Ia menjawab, "Sesungguhnya para jin tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada yang lebih mengerikan daripada aku." Maka Ubay bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Maka jin pun menjawab, "Kami mendengar bahwa kamu orang yang suka bersedekah. Kami ke sini karena ingin mendapatkan bagian dari makananmu." Maka Ubay bertanya, "Apa yang dapat menjaga kami dari gangguan kalian?" Maka jin itu pun menjawab, "Ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia terjaga dari kami sampai pagi hari. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka ia terjaga dari kami sampai sore hari." Keesokan harinya Ubay radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal tersebut kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, si keji itu, setan itu telah berkata jujur. Kita sering mendengar bahwasannya ketika orang bisa melihat jin, melihat yang perkara-perkara gaib lainnya, itu pasti dia terkena gangguan jin. Kita sering mendengar hal itu. Tapi para sahabat dan para nabi dan rasul ini mereka bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, itu bukan karena mereka terkena gangguan, tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang biasa, manusia sekarang yang mengaku-ngaku dia bisa melihat jin, bisa melihat malaikat. Nah, kita harus hati-hati dengan perkataan mereka. Bisa jadi dia itu hanya halusinasi saja. Bisa jadi dia hanya ingin menipu kita saja. Dan sudah pasti orang-orang yang seperti itu, guru kita katakan dia terkena daripada gangguan jin.
Kemudian untuk penjelasan kesimpulan daripada video sebelumnya bahwasannya seorang wanita kesurupan, jadi Imam Ahmad telah menjawab bahwasannya manusia itu bisa kerasukan jin. Bahkan wanita tersebut itu kerasukan dikarenakan di dalam rumahnya terdapat asbak dan itu terdapat seperti jenglot, ada patung jenglotnya. Dan ini sudah dijelaskan lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya di suatu rumah ketika ada berhala, gambar makhluk hidup dan lain sebagainya, ini malaikat rahmat nggak masuk, dan itu bisa menjadi tempat persembunyian daripada bangsa jin. Dan akhirnya jin tersebut memberikan rasa sakit, membuat masalah, membuat kekacauan, penyakit yang tak kunjung sembuh kepada si penghuni rumah. Dan ini banyak sekali kejadian kepada pasien kami, ketika pasien yang nggak sembuh-sembuh penyakitnya, yang sering kesurupan, banyak masalah dan lain sebagainya, ternyata akar masalahnya yaitu tadi di rumahnya masih menyimpan gambar makhluk hidup, foto-foto, menyimpan berhala ataupun lain sebagainya. Ketika itu dimusnahkan, disimpan dengan rapih, dihancurkan, maka hasilnya luar biasa. Allah sembuhkan ketika itu, dan Allah berikan solusinya ketika itu. Jadi ini maksud tujuan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu mengikutinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya. Agar apa? Hidup kita tenang, damai, sehat, dan selamat dunia akhirat.